Selamat datang brother-brother Sekte Perdagingan. Balik lagi di program Kamus Besar Sekte Perdagingan. Kali ini gue bakal ngebahas cara bikin basic rub ala Barbecue Mountain Boys. Dari dulu banyak banget yang nanya ke kita, "Bang, bagi dong resep rub ala Barbecue Mountain Boys." Oke, kali ini gue bakal jawab pertanyaan lu semua. Dari mulai, "Bang, rub itu apa sih?" Oke, sekarang gue pingin ngejelasin sedikit tentang apa sih basic rub. Jadi, basic rub ini adalah istilah dari bumbu atau seasoning yang biasa kita gunain untuk menambah rasa atau enhance rasa dari masakan barbecue yang biasa kita bikin. Ada beberapa jenis rub yang biasa orang-orang gunain ketika masak barbecue. Tapi kalau buat gue sendiri, gue ngebagi rub itu menjadi dua jenis. Ada dry rub sama ada wet rub. Perbedaannya apa sih? Dry itu berarti kering, yang dimana bumbu-bumbu yang kita pakai untuk memarinasi atau membumbui daging yang mau kita bikin itu berasal dari bumbu-bumbu kering. Yang ada di sini contohnya paling umum biasanya kita gunain black pepper. Black pepper yang udah digiling kasar. Di sini juga ada onion powder, ada garlic powder, dan lain-lain. Gue bakal bahas sisanya nanti. Tapi yang pasti, semua bumbu-bumbu yang berasal dari herbs atau jenis apapun yang sudah menjadi bubuk atau powder itu bisa kita masukkan dalam kategori dry rub. Kalau wet rub sendiri, gue jarang sih pakai wet rub ketika gue masak barbecue. Tapi balik lagi gimana kebutuhan. Ada beberapa orang yang menggunakan wet rub sebagai basic bumbu mereka, yang dimana wet rub ini datang dari liquid atau cairan. Ada beberapa bumbu yang biasa orang pakai, salah satunya ada Worcestershire. Ini susah nih sih diomonginnya, gua juga sampai sekarang nggak bisa. Ada orang yang bilang Worcestershire sauce, ada yang bilang Worcestershire sauce, ada yang bilang apa lagi ya? Worcestershire sauce. Apalah itu, tapi sebenarnya itu kecap Inggris. Terus ada juga yang pakai olive oil sebagai base. Terus ada juga yang pakai fruit juice. Kalau biasanya gue pakai apple juice most of time. Terus ada juga vinegar. Terus ada orang juga yang nanya, "Terus bang, bedanya apa dong wet rub sama marinasi?" Jadi kalau buat gue sendiri, wet rub sama marinasi itu tuh sama gitu. Jadi perbedaannya hanya di sisi wet rub ini adalah si bahan utamanya, marinasi adalah proses perendamannya. Dan balik lagi, perendamannya berapa lama, itu balik lagi ke kebutuhan kita gitu. Jadi ketika kita pakai wet rub, let's say kita punya daging di sini, kita rendam pakai wet rub, dan kita marinasi daging ini. Biasanya beberapa orang ketika memarinasi ada yang bilang beberapa jam, ada yang bilang sampai 1 malam, itu gimana kebutuhan kita. Dan fungsinya, proses marinasi ini biasanya bisa ngebantu untuk nge-infuse rasa dari bumbu-bumbu yang kita pingin masukin, infuse ke dagingnya, dan juga ngebantu daging kita supaya lebih tender. Kenapa kok bisa lebih tender? Karena itu tadi, di beberapa bumbu wet rub, biasanya orang-orang ada masukin bahan baku yang mengandung asam atau acid, yang dimana acid ini ngebantu untuk mecahin protein yang ada di dalam daging. Ada juga yang nanya, "Bang, bumbu dry rub untuk grill sama smoke tuh beda nggak sih?" Kalau gue pribadi, biasanya gue bakal bikin bumbu rub yang multifungsi. Jadi serbaguna lah bahasanya. Karena bagi gue, buat masak grill sama buat masak smoke itu punya kesamaan. Yang dimana kalau grill kita melakukan teknik masak secara direct, kalau smoke biasanya gue melakukan teknik masak indirect. Nah, biasanya gue bikin bumbu yang memang selalu serbaguna, dan sekarang gue bakal share ke kalian bagaimana cara membuat dry rub ala Barbecue Mountain Boys. Ngomongin soal rub, memang kadang membingungkan. Karena ada beberapa orang yang bilang ke gue, "Bang, gue tuh bingung harus pakai bumbu apa aja untuk bikin rub gue." Banyak banget bumbu-bumbu yang kita kenal dan tidak kita kenal. Tapi balik lagi, kuncinya hanya satu. Ada 5 komponen penting yang harus kalian perhatikan ketika membuat dry rub.
Yang pertama, salty flavors. Yang pertama, untuk salty flavors biasa kita dapetin dari garam. Yang kedua, savory flavors. Ada savory flavors, ada staple savory flavors yang biasa gua pakai ketika masak barbecue, itu onion powder. Terus yang kedua, ada garlic powder. Selain onion atau garlic powder, kalian juga bisa menambahkan mushroom powder atau bahan-bahan yang lain yang bisa menyumbang rasa dari savory ataupun rasa gurih. Yang ketiga, spice and herb flavors. Ada dua ingredients yang selalu gua pakai ketika bikin dry rub. Yang pertama, ada cumin powder atau jintan bubuk. Terus ada koriander atau bubuk ketumbar. Terus selain spice, ada juga beberapa ingredients yang biasa gua pakai ketika bikin steak ataupun bikin smoked meat. Yang pertama, biasanya gua pakai ada rosemary. Ini ada rosemary. Biasanya gua pakai dry rosemary. Ada juga thyme. Ini sage, ada sage. Terus ada marjoram dan herbs lainnya. Yang keempat, spicy flavors. Ada beberapa orang yang bilang heat flavors atau kita bisa bilang rasa yang menyumbang rasa pedas. Biasanya untuk dry rub yang gue bikin, gue biasanya ada 3 komponen yang menyumbang rasa dari spicy flavors itu sendiri. Komponen yang paling penting adalah black pepper. Komponen kedua yang gak kalah pentingnya, ada paprika powder, bisa pakai paprika powder biasa ataupun smoked paprika. Terus ada yang ketiga, gue biasa nambahin chili flakes buat naikin rasa pedes sedikit di masakan yang mau gue masak. Dan yang kelima, sweet flavors. Yang kita tahu, sweet flavors adalah rasa manis yang bisa ngebantu kita dalam ngebalancein rasa dari dry rub yang kita bikin. Kalau gua sih biasanya kenapa sih harus ada rasa manis di rub yang gua bikin? Biasanya gua bilang rasa manis ini bisa ngebantu ngikat semua rasa yang ada di dry rub kita dan membantu rasa umami dari makanan ini bisa keluar. Dan biasanya untuk sweet flavor yang gua pakai untuk dry rub gua adalah brown sugar. Ini brown sugar, bisa kalian pakai juga honey. Ada juga yang pakai molasses dan sweet flavors lainnya. Dengan mengetahui 5 komponen dasar dalam membuat dry rub yang tadi gue udah jelasin, kalian sekarang bisa explore dry rub sesuai dengan ciri khas kalian masing-masing. Justru di situ serunya. Kalian bisa explore herbs yang kalian suka, kalian bisa explore spice yang kalian suka, kalian bisa explore sweet yang kalian suka. Even kalau kalian suka pedas, tinggal tambahin pedasnya sendiri sesuai dengan karakter kalian masing-masing. Oke, sekarang kita bikin basic rub ala barbecue Mountain Boys. Yang pertama, masukkan 1 sendok garam, 1 sendok onion, 1 sendok garlic powder, 1 sendok paprika, 1 sendok brown sugar, 1 sendok black pepper, setengah sendok makan chili flakes, setengah sendok makan cumin powder, setengah sendok makan coriander powder. Kita mix secara merata. Oke, ini dia basic rub ala barbecue Mountain Boys. Oke, setelah ini kalian udah bisa menggunakan basic rub ini untuk masakan kalian. Kalau gua biasanya
sebelum gua bakar daging, gua lumuri dulu dagingnya dengan olive oil. Setelah itu gua baru taburin basic rubnya. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk rub ini nempel ke permukaan daging secara merata. Nah, sekarang kalian kan udah bisa nih bikin basic rub ala Barbecue Mountain Boys. Sekarang tinggal saatnya kalian eksplorasikan sendiri basic rub ala kalian dengan menambahkan 5 komponen dasar dari basic rub yang udah gua share sebelumnya. Bisa kalian tambahin herbs, bisa kalian tambahin lebih banyak spice-nya, or even bisa kalian tambahin spicy-nya. Itu semua balik lagi ke preferensi kalian. Nah, itu tadi 5 komponen dasar dalam membuat basic rub ala Barbecue Mountain Boys. So, kalian pingin gua share apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Salam Sekte Perdagingan!